Lagi kalau kita ke suatu tempat kayak masjid ya, minimalnya seperti itu kan nggak ada etikanya, tinggal masa dia mau menghadap rumah yang lebih suci kita seperti itu nggak mungkin. Kalau di sini kan bebas lah mau seperti apa, menerima ilmunya juga lebih itu lebih apa lebih mudah. mudah ya. Makanya kalau kita kan yang diutamakan yang ngajinya bukan ngaji tersurat gitu, tersirat. Biar kita kalau tersirat kan walaupun sedikit juga ada bekas, ada bekas. Kalau kita ngaji tersurat karena cuma di sini doang kan, karena kita harus buka-buka kita segala macam gitu. Ya sebatas di sini aja, giliran gua nggak ada yang tersirat kan gitu. Seperti itu. Sebetulnya apa memang mungkin regenerasi kali ya. Untuk memang kendalanya memang terputus dari COVID juga. Pas memang vakumnya 100% itu kan dari COVID sebetulnya. Awalnya tetap yang aktivitas belajar itu masih ada gitu kan. Nah, karena memang terputus dengan COVID ya sampai sekarang aktivitas belajarnya tersendat gitu kan. Ya harusnya apalagi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu kan gadget ya, digital ini benar-benar gitu, meracuni lah, itu mah udah gerakan ya, iya gerakan barat. Harusnya ya kita itu harus berpikir gimana caranya gitu kan, sistem yang harus kita jalankan untuk mereka agar bisa ya mengikuti apa pembelajaran seperti itu harusnya tetap harus dicari. Iya, harus begitu. Harus dicari caranya seperti apa. Setidaknya anak gak bosan. Bosan gitu. Kalau pembelajaran secara monoton terus itu ya bosan. Iya. Kita harus cari trik-trik yang lain, metode yang lain kan. Kalau emang seorang guru tidak bisa menggauli zaman tersebut, malah bisa kalah juga. Kalah. Iya. Bocah udah sekarang teknologi udah di genggaman masing-masing nih. Iya. Bocah udah bisa cari sendiri seperti apa. Kalau gurunya monoton seperti itu mengajarnya ataupun tidak ada perubahan teknik ataupun trik mengajar, bisa kalah juga benar-benar ya. Soalnya sekarang emang benar-benar teknologi tahu itu makin cepat, makin cepat aja. Makanya ya kita juga jangan kalah dengan itu, cara ngasih pembelajaran mereka. Iya, harus bisa ngerti ke situ juga ya. Jadi itu kan itu tugas kita, seorang orang tua lah ya tugas kita. Itu selaku para orang tua gitu ya, atau kesepuhan atau ya orang-orang yang ada di posisinya lingkungan ini lah, lingkungan kan gitu. Tugasnya seperti itu, merasa tanggung jawab lah. Iya, peduli gitu. Dan kita gimana caranya, atau kan kalau ngasih apa kita ngajak ngeriung itu susah banget ya Pak Guru ya. Iya, susah kan, mau ngajak ngeriung aja susah banget, makanya kita harus cari selahnya biar mereka juga nyaman, merasa nyaman gitu. Kalau udah merasa nyaman ya tanpa disuruh kayaknya sih mereka akan rela sendiri datang. Memang kalau awal-awalnya sering sakit hati. Pasti kan. Kita undang anak-anak di rumah aja. Kita udah siapin yang ada 2 orang. Ya kalau kita sakit hati mah sakit hati. Tapi kan kita punya tujuan. Iya. Ya itu pelajaran kita dulu ya Pak ya. Pelajaran kita untuk membangun berdirinya pengajian yang sekarang sudah diberi nama oleh mereka itu Al-Mu'min gitu kan. Sebenarnya Al-Mu'min itu saya juga nggak tahu kok bisa berdiri Al-Mu'min. Berarti kata-kata ini belum apakah udah berapa tahun nggak ada bodong nggak ada namanya. Makanya kalau ditanya ngaji di mana jadi tempat pangkus itu yang aja saya Pak Iwan udah gitu aja. Ya nggak tahu idenya dari mana anak itu kan. Mungkin berjalannya waktu anak-anak kan pengen punya identitas mungkin ya. Ngaji di mana-mana ya, makanya itu ada loh, mereka itu kumpul dan mereka membuat voting untuk memberikan nama. Itu ternyata Al-Mu'min itu yang paling banyak. Akhirnya dia Al-Mu'min lah yang berdiri gitu, baru dia adain PHBI setelah berdirinya nama gitu. Tapi arti dari Pondok Ngaji Al-Mu'min ini apa sih sebenarnya? Masih ada arti lah yang terserah di nama tersebut kan, nggak mungkin kita ngasih nama nggak ada arti dan tujuan. Iya. Sebenarnya kalau Al-Mu'min kan hanya untuk orang-orang yang mukmin ya. Gitu ya. Ini ya. Cuman ya karena mereka berpikir
memang benar juga sih kata dia, kalau nggak punya rezeki mau belajar Ya, benar. nggak usah ikutin bocah aja, nggak apa silakan aja kan gitu kan. Ya alhamdulillah ya, yang dulu itu yang pada belajar di sini, pada saat mereka pada masuk ke SMP-nya yang harus tesnya apa mahkota huruf, tesnya tajwid, ya mereka pada lolos, Iya. pada lolos. Ya seperti anak saya itu di PT juga, di tempat kerja juga disebut hebat, kamu masih muda tapi sholatnya udah Bagus. Ya. gitu, merasa jadikan imam kalau pas sholat. Nah, itu karena ya itulah, jadi dari kalau kita peduli kan ya. Iya. Memang setelah itu banyak yang masuk, memang gini ya. Terkadang orang kan gini ya. Kita punya sistem belajar, memberi pelajaran kepada mereka itu pembelajaran kolaborasi atau diadopsi semua kalangan. Sistemnya kalau saya kan seperti itu. Jadi sistemnya anak-anak, remaja dan orang tua, sistem itu dijadiin satu menurut saya. Cara kasih pelajaran ke bapak-bapak seperti apa, ke anak-anak seperti apa, yang lebih anak-anak seperti apa kan, yang apa namanya remaja seperti apa, itu saya sistem itu saya campur aduk. Mana yang nyaman mereka bisa terima, kan gitu. Iya. Kalau kita kaku, kita masih pelajaran menurut saya begini bagus, nggak bisa. Iya. Karena daya mereka untuk menangkap pelajaran berbeda-beda. Benar. Gitu kan, makanya itu saya sistemnya seperti itu. Malah ada setiap yang masuk ke sini itu merasa berat. Kalau yang baru-baru berat, kenapa berat? Karena sistem pembelajarannya itu yang kita tekankan terus. Kayak misalkan kita itu selalu begini ya, kenapa anak-anak itu tajwid yang umum, tajwid itu satu buku bisa hafal. Ya saya menekan pada anak-anak itu satu buku itu harus dalam jangka 6 bulan itu harus hafal semua. Itu dites terus-terusan gitu, biar mereka tanpa buka buku mereka bisa menjabarkan tentang tajwid gitu kan. Itu selalu ditekankan seperti itu. Nah itu setiap pembelajaran itu saya sengaja untuk dibebaskan untuk bertanya kepada yang lagi sedang membaca tentang hukum, itu dibebaskan dari. Makanya kalau di sini kenapa ada, kalau yang terbiasa ngaji kepada mungkin seperti apa sistemnya, ketika masuk ke sini aneh, kok saya kan masih di Iqra, kok saya harus ikut buka Quran kayak gitu kan, saya masih di surah segini kok saya harus ikut buka Quran. Ya itu yang saya tekankan sebenarnya, apa mereka pertama jauh dari bercanda. Itu yang kedua, mereka kan juga harus paham tentang membaca Al-Quran walaupun mereka masih di Iqra. Jadi mereka mendengarkan terus, dengan mendengarkan seperti itu kan lama-lama mereka memahami gitu. Akhirnya mereka berani untuk mempertanyakan tentang membaca pada saat mereka membaca. Ya saya selalu mengasih pembelajaran itu pada selalu seperti itu. Maka ketika anak-anak ini ngaji di sini kok kayak di pesantren aja sih katanya kan gitu. Ini saya baca harus balik lagi ke Iqra, padahal saya udah di Al-Quran, kan saya udah hatam. Kan kalau di sini tidak ada hatam masalahnya. Terus belajar terus. Kenapa saya bilang nggak ada hatam? Kalau udah mau habis saya balikin lagi. Saya berpikir begini, kalau hatam anak-anak itu ngajinya udahan. Misalkan di Al-Quran hatam nih, otomatis mereka sudah merasa hatam. Ya besok-besok nggak mau belajar ngaji lagi, karena udah habis, berpikirnya seperti itu. Maka kenapa sampai bertahun-tahun bertahan yang ngaji ada, terus sekarang nggak ada hatam, nggak ada sistem hatam. Hatam untuk kita kan biasanya hatam masak ini ya, apa bikin nasi kuning gitu, di kita nggak ada. Kenapa? Saya berpikir itu aja. Saya bukan untuk mengejar untuk hatam, tetapi yang saya kejar mereka itu memahami tentang baca Al-Quran yang baik, itu aja. Makanya diulang lagi terus-terusan kayak gitu ya. Alhamdulillah yang generasi Abi itu putranya Pak Surito itu, ya alhamdulillah generasinya mereka itu bagus-bagus baca, bagus-bagus baca menurut saya kan gitu kan, menurut saya nih gitu kan. Ya saya juga nggak tahu kalau menurut orang yang lain kan gitu. Kalau menurut saya udah
bagus-bagus dan mereka tanpa dituntun dan mereka itu memahami tentang hukum-hukum baca. Ya sebenarnya ya kan Pak Suripto ini selaku wali murid saya tahu ya dari saya Iya. gitu ya, kan Pak Suripto juga bisa mungkin bisa memberi tanggapan. Jadi kan seperti saat itu ya alhamdulillah sampai sekarang kita ingat aja Al-Mu'min. Iya. Saya tuh asal ini ya pulang itu ya di kamar si Adi lagi ngaji itu saya nyes tuh. Hati itu adem banget. Itu yang seperti itu kalau misalnya dia anak saya itu pintar matematika enggak seperti itu. Tapi dengan suara dia ngaji itu perasaan itu udah adem banget gitu. Adem gitu. Terasa bangga juga. Iya, bangga. Itulah suka dukanya waktu itu banyak sekali. Yang banyaknya sukanya, Iya. dukanya. Juga Dukanya banyak ya. Ya soalnya kalau Al-Mu'min sebetulnya nggak pernah punya uang ya. Iya. Kalau kita mau ngadain PHB itu nggak pernah punya uang ya Pak RW. iya. Bisa ditanya tuh sama Pak Suripto apakah pernah punya uang nih Yang Al-Mu'min? disebutnya kan tahu bulat tadi. Padahal budgetnya Sama. sudah terlalu besar dan Iya. kita mau minta kemana kan gitu. Iya. Tapi sama sekali tidak pernah meminta pungutan biaya ataupun apa. Ya bisa ditanyakan ke Pak Suripto apakah ada pungutan gitu ke anak-anak. Ya, ada. Gitu. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Misalnya ke warga itu nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada.